tersebut. Nah, jadi seperti misalnya itu sudah merupakan kegiatan rutin di Paris. Kalau misalnya ada Paris Fashion Week yang resmi yang di bawah FHCM itu, maka sejak tahun 2010 itu Paris itu akan didatangi oleh puluhan-puluhan CEO dan puluhan-puluhan desainer-desainer dari seluruh dunia untuk membuat kegiatan juga. Jadi artinya karena mereka tahu bahwa pada event itu akan banyak orang, baik majalah, desainer atau siapapun yang akan datang ke situ, karena itu menjadi pusat perhatian, ya. Jadi makanya ada kegiatan yang disebut dengan kegiatan on schedule dan yang disebut dengan off schedule. On schedule itu adalah ajang resmi yang memang dilakukan dan dikelola oleh FHCM. Sementara yang off schedule ini memang tidak terintegrasi dengan kegiatan yang dilakukan oleh FHCM. Tapi ini ada, ya ada. Nah, jadi ini yang perlu kami jelaskan. Dan pada tanggal 5 Maret memang ada beberapa brand, ya 5 dan 6 ya tanggal 5 khususnya itu ada beberapa brand yang berangkat ke Paris. Itu memang di bawah tanggung jawab dan pengelolaan dari Fashion Division, ya. Jadi yang menyediakan tempat, kegiatan, semuanya segala macam itu yang melakukannya adalah Fashion Division, yang tentu dia bekerjasama dengan PR dan juga dengan beberapa IO yang ada di Paris, ya. Inilah yang diikuti oleh beberapa brand yang ada di Indonesia. Baru ada kegiatan yang lainnya tanggal 6 bagi 2 event yang off schedule. Nah, klien kami tidak juga pernah menyatakan bahwa artinya itu bahwa mereka itu akan dibawa ke Paris untuk ikut event yang FHCM. Jadi dari awal sudah jelas bahwa event yang akan diikuti oleh para brand atau desainer yang dibawa ke Paris itu adalah event yang off schedule tadi itu. Karena memang kita harus menggunakan momentum itu, karena itu momentum yang sangat menarik untuk mengundang perhatian dari berbagai pihak, ya. Dan nanti yang mengatur pertemuan-pertemuan, bahkan termasuk mungkin kolaborasi dan juga mungkin akhirnya terjadi transaksi, itu adalah Fashion Division, ya. Dan salah satu desainer yang ikut tanggal 5 Maret kemarin, Mbak Anggi, ini juga sudah 2 kali ikut dengan Fashion Division, memang tidak off schedule dan benar semuanya dikelola dengan baik dan profesional, dan juga sudah ada perjanjian-perjanjian kerjasama dengan pihak Prancis, ya, dapat kontrak dengan buyer. Jadi memang tujuannya seperti ini, ya, goalnya seperti ini. Nah, kalau kegiatan FHCM sendiri kan ini kan adalah orang meng-apply untuk mengikuti kegiatan mereka pilih, kalau mereka bilang Anda layak, baru mereka tersebut akan terbang, ya, untuk menyelenggarakan solo, ya, solo show, harus solo, ya. Tidak ada biaya ketika dikatakan Anda layak untuk mengisi event FHCM, tapi penyelenggaraannya tetap itu harus dikelola oleh desainer itu sendiri, yang tentu desainer itu menggerakkannya kepada IO. Ya, jadi ini yang perlu kami jelaskan secara simpel. Nah, sementara berita yang ada di media akhir-akhir ini kan adalah bahwa Fashion Division itu telah melakukan penipuan, menyatakan seolah-olah kegiatan mereka ini kegiatan on schedule dan terafiliasi dengan FHCM, ya, itu yang kami nyatakan tidak benar. Dan juga terkait dengan mengenai masalah biaya yang dikatakan bahwa itu kalau masuk ke FHCM resmi kan nggak ada biayanya. Memang nggak ada biayanya. Mereka bukan undang, mereka bilang Anda layak untuk melakukan solo show, memang ada biayanya. Tapi dalam menyelenggarakannya pasti desainernya harus menyerahkan kepada IO untuk menyelenggarakannya, pasti biayanya biaya mereka sendiri, ya. Jadi kalau misalnya kemudian desainer atau brand yang ikut dalam ajang on schedule yang diselenggarakan oleh Fashion Division menggunakan dan memanfaatkan momentum Paris Fashion Week itu, ada biayanya karena memang Mbak Ulan harus menyiapkan panggung, tempat, sound system, lighting untuk kepentingan para desainer yang akan menggunakan momentum itu di sana. Nah, jadi yang perlu kita klarifikasi. Jadi kalau misalnya kemudian ada mengatakan itu gratis loh, nggak ada biayanya. Kenapa sekarang ada biayanya? Seolah ini adalah penipuan. Ini nggak ada penipuan. Karena kalau memang misalnya dianggap ada penipuan, ada ketidakjujuran, ada informasi yang menyesatkan atau misleading information, maka seharusnya yang pertama kali komplain itu pasti adalah para brand atau desainer yang berangkat ke sana. Itu yang pertama kali, bukan publik.
yang tidak ikut sama sekali dan juga mungkin nggak paham juga tentang apa yang dia sampaikan, ya. Nah, kemudian kalau misalnya menggunakan tag fashion Paris Fashion Week itu boleh-boleh saja, kan ini kan kita menggunakan momentum. Contohnya misalnya lagi melihat MotoGP Mandalika misalnya, dia pembalap juga misalnya, yang kemudian mungkin ke Mandalika, sah-sah saja asal jangan dia menggunakan logo resmi dan FHCM resmi, itu mungkin tidak diizinkan. Tapi kalau momen Paris Fashion Week ya boleh saja, kan itu kegiatan, ya. Dan banyak orang juga akan menggunakan hal itu karena yang datang ke sana kan dari seluruh penjuru Indonesia. Nah, ini yang perlu kita luruskan. Dan berita yang terkait dengan masalah seolah-olah kita itu ditegur ya karena menggunakan brandnya FHCM, itu juga keliru karena yang dimaksud di situ adalah pihak lain, ya, pihak lain yang nggak saya sebutkan namanya, tapi itu pihak lain, bukan kita. Tapi seolah-olah teguran itu adalah untuk kita, ya. Ini yang perlu kita luruskan, bukan untuk kita nggak pernah tegur, ya. Mengenai masalah dipertanyakan ke FHCM bagaimana regulasi yang berlaku di lingkungan mereka secara email kan begitu juga, ya. Dan jawabannya adalah seperti ini. Kembali lagi, kalau memang aturan untuk menjadi peserta FHCM itu memang ada regulasinya. Di luar regulasi itu pasti itu dianggap melanggar. Tapi kembali lagi harus diingat itu untuk kegiatan yang on schedule. Tapi kalau yang untuk off schedule ini nggak ada, ya, nggak ada aturannya karena memang ini adalah event yang memang mandiri untuk ikut memeriahkan momentum itu, ya. Kalau misalnya menggunakan Fashion Weekend Paris Fashion Weekend juga boleh, yang penting jangan menggunakan logo FHCM, ya. Jadi ini yang mereka mungkin salah memahami sehingga terjadi kesimpang siuran informasi yang akhirnya banyak orang berpikir bahwa kegiatan ini dilakukan dengan cara-cara yang melanggar hukum. Kami dapat memaklumi karena akhir-akhir ini kan banyak sekali penipuan-penipuan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya. Kasus berkaitan dengan masalah penipuan investasi dan sebagainya juga sekarang lagi naik, ya. Jadi wajar saja kalau orang berpikir jangan-jangan penyelenggaraan Paris Fashion Week ini yang diikuti juga oleh beberapa orang-orang tersohor di Indonesia itu juga ada hal yang tidak sesuai dengan aturan dan ada penipuan, apalagi ada biaya kan begitu. Nah, jadi ini yang perlu kami luruskan bahwa ini tidak ada penipuan karena semua kondisi, semua hal itu sudah dijelaskan oleh klien kami kepada para peserta yang ingin mengikuti ajang Paris Fashion Week itu, termasuk nanti boleh ditanyakan kepada Mbak Anggi, nggak ada yang tertutup, nggak ada yang ditutup-tutupi, semuanya terbuka. Dan biaya yang dikeluarkan oleh mereka juga itu adalah biaya untuk Mbak Ulan menyiapkan segala sesuatu dari Paris, ya. Jadi kalau misalnya ada yang mengatakan wah itu biayanya nggak ada loh dan mereka nggak masuk di on schedule, kan begitu, sudah bayar tapi kok nggak masuk di on schedule, memang kegiatannya kita on schedule, bukan di on schedule, ya. Jadi ini yang perlu kami luruskan. Jadi saya berharap masyarakat atau teman-teman yang tadinya sudah berpikiran negatif, berpikiran miring, bahkan jauh lebih dari itu sudah berkomentar negatif, sudah berpendapat negatif di media-media sosial dan juga di pemberitaan, seolah-olah apa yang mereka sampaikan itu adalah suatu kebenaran. Kami meminta agar segera mengklarifikasi, meluruskan agar tidak terjadi yang namanya informasi yang menyesatkan, ya. Jadi kami tunggu etikat baiknya bagi teman-teman yang sudah terlanjur ikut mengomentari dan juga ikut menghakimi sesuatu yang belum tentu seperti itu adanya, karena kita secara hukum kan juga harus mengedepankan yang namanya ada praduga tak bersalah, presumption of innocence. Ya, kami berikan kesempatan beberapa hari ini, tolong diklarifikasi, tolong diluruskan agar tidak sampai itu memberikan citra yang buruk kepada Fashion Division dan Mbak Ulan yang berimpact kepada kerugian-kerugian lebih lanjut dalam bisnisnya Mbak Ulan sebagai orang yang getol ingin membawa desainer Indonesia untuk bisa masuk di pasar dunia, ya. Jadi ini yang perlu kami sampaikan. Dan kemudian kita akan sambung dengan tanya jawab. Mungkin teman-teman
prolognya seperti itu. Kira-kira apa yang mau ditanyakan sudah saya tanyakan. Ada saya, ada Mbak Ulan sebagai CEO Fashion Division, juga ada Mbak Anggi yang ikut dalam ajang kemarin nggak ikut, yang tanggal 5 ini kan ikut juga kan? Ikut. Nah, ikut 2 kali ya, jadi tahu bener bagaimana situasi dan kondisinya. Kan lebih bagus kita tanya dari orang yang mengalaminya daripada kita melihat dan kemudian menilai. Ya, karena apa yang kita lihat belum tentu benar. Tapi kalau mengalami kan sudah pasti itulah adanya. Ya, silakan teman-teman. Sebelum berangkat acara ini, itu di kita juga sudah dituliskan jelas kalau ini adalah independent show, Paris Fashion Week on schedule. Mereka juga tahu aturannya seperti apa. Bahkan saya menjelaskan kepada mereka kalau memang mau masuk FHCM maka apply sendiri ke FHCM. Kita tidak bisa membantu mereka untuk masuk ke FHCM. Jadi bisa apply sendiri dan mungkinnya pakai kita bisa. Jadi kalau untuk desainer fashion division sendiri, di bawah fashion division itu mereka sudah tahu pasti dan jelas apa yang boleh dan tidak boleh. Itu mereka sudah jelas. Jadi make sure yang Mbak 23 klien yang Mbak Wulan ini tidak selama gelaran 2 hari itu konten apapun yang di medsos tidak pernah mention akun FHCM dan Paris Fashion Week resmi. Kalau dari klien kita langsung ya itu tidak ada sih, mereka nggak ada yang tag, cuman mungkin kalau misalnya ada yang salah tag itu mungkin di luar tanggung jawab. Poinnya kita sudah jelaskan apa yang boleh, apa yang tidak boleh karena sudah dijelaskan, karena ini kegiatan on schedule. Jadi kalau misalnya kemudian karena rasa bangga, rasa euforia ada di sana dan kemudian mereka melakukan hal seperti itu, jelas itu di luar tanggung jawab daripada fashion ini. Kalau dijelaskan sudah dijelaskan. Yang lain? Kalau bulan saya Alfa dari Muhammad, saya ingin konfirmasi sedikit. Berarti apakah ini dari penjelasan yang sudah dijelaskan, apakah berarti Fashion Division benar-benar tidak melanggar aturan pencatutan nama Paris Fashion Week yang diawasi oleh FHCM? Karena di proposal sendiri yang tersebar itu banyak menyebut istilah PFD dan beberapa event road to Paris Fashion Show yang digelar kemarin juga beberapa menggunakan istilah itu, misalnya webinar yang diadakan di Indonesia 5 ataupun live IG yang diadakan oleh Fashion Division Asia and Europe sendiri. Sedangkan dari beberapa desainer Indonesia, mereka sudah mengkonfirmasi langsung ke FHCM dan memang mereka bilang bahwa PFD dan ada beberapa turunannya Paris Fashion Week dan yang lain-lain itu tidak bisa dicatut sembarangan karena adalah trademark tanpa seizin federasi. Nah, bagaimana tanggapannya Mbak? Oke, untuk aturan yang tadi itu ya FHCM memang benar adanya di website-nya, itu tidak boleh menggunakan ini itu gitu kan, memang sudah jelas. Namun pada tahun 2010 itu sudah banyak bermunculan fashion show production yang juga ikut meramaikan dan tujuannya pun sama seperti Fashion Division untuk membantu para desainer, mempromosikan brand mereka dan akhirnya terjadi suatu kolaborasi atau transaksi tersebut gitu. Itu mereka yang mengizinkan, karena kita udah telepon langsung mengizinkan. Namun kalau memang ada yang konfirmasi, pasti kan admin tersebut menjawab ya seperti yang ada di regulasi website mereka gitu. Kita pun sudah konfirmasi langsung, telepon langsung ke FHCM dan mereka bilang no worries, as long as kita nggak menggunakan logo tersebut. Kalau tentang webinar mungkin teman-teman jurnalis bisa cek lagi nih, nanti aku bagi linknya. Itu jauh sebelum fashion show, sebelum Paris Fashion Week ini schedule, itu aku udah menjelasin apa itu FHCM, apa itu konkursi schedule, itu ada juga di webinarnya, itu jauh ya sebelum kita berangkat. Mungkin di situ bisa dilihat sih, kita udah jelasin FHCM itu apa dan kita tidak ada di bawah FHCM. Kalau misalnya dari orang-orang dari fashion industry mungkin sudah mengerti kali ya ini di bawah FHCM atau bukan, karena kalau yang di bawah FHCM adalah wajib solution. Mereka mungkin sharing slot seperti kita tidak mungkin. Itu sudah pasti off schedule seperti fashion show production puluhan lainnya di Paris yang sudah ikut meramaikan. Bukan hanya saja fashion show production, misalnya yang off schedule,
tapi brand-brand lokal Prancis pun ikut menyelenggarakan Paris Fashion Week untuk show tunggal mereka walaupun mereka off. Karena apa? Di situ momen yang memang mereka gunakan adalah seluruh jurnalis dari seluruh dunia ya, dari empat negara fashion yang karena kan itu berhubungan ya, dari Milan Fashion Week, New York Fashion Week, terakhir penutupan adalah Paris Fashion Week. Kenapa dibilang penutupan? Karena semua jurnalis fashion industry, influencer semua pada tumpah ke Paris untuk melihat apa sih yang baru. Mereka juga penasaran apa yang on, siapa yang off schedule. Karena di off schedule ini sangat menarik Mbak, teman-teman jurnalis, karena banyak brand-brand baru yang mungkin memiliki potensi nanti ke depannya. Jadi jurnalis dan fashion industry dari seluruh dunia ini pun mereka ngincer yang off schedule. Nah itu momen yang kita gunakan. Makanya dari show-show kita tersebut terjadilah bisa ditanya sama beberapa desainer kita yang udah kolaborasi dengan brand di Prancis untuk memproduksi bajunya. Terus ada beberapa brand juga dia setelah show ditawarin untuk bajunya dipakai untuk video clip syuting di Prancis. Jadi seperti itu. Jadi hanya bukan show gaya-gayaan nih. Ini memang dari tim Fashion Division kita benar-benar mengusahakan after the show akan terjadi sesuatu dengan brand-brand ini. Entah dia mengadakan kolaborasi, entah transaksi seperti itu sih. Tujuannya goalnya tuh cuma itu sih. Goalnya benar-benar membantu selain mengharumkan nama bangsa, juga membantu desainer-desainer ini mendapatkan kolaborasi dan dikenal, lebih didengar lagi di Paris.